Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Dewi dengan NIM 17650-127. Di sini saya akan mereview tentang manajemen risiko proyek. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya. Pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Di sini terdapat 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Pertama, efek. Ini efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya, yang merupakan penyimpanan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kedua, ketidakpastian merupakan suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. Ketiga, sasaran, di mana merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Menurut kamus, risiko merupakan kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Dan menurut definisi dari risiko proyek itu merupakan sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Dan tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. Kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Di sini merupakan proses manajemen risiko proyek. Ada beberapa proses, yaitu pertama, perencanaan manajemen risiko, di mana menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Kedua, identifikasi risiko, di mana menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Ketiga, melakukan analisa risiko kualitatif, di mana memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Keempat, melakukan analisa risiko secara kuantitatif, di mana mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek. Kelima, merencanakan respon terhadap risiko, di mana mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Terakhir, monitoring dan pengendalian risiko, di mana merupakan memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Di dalam perencanaan terdapat input, teknik, dan output, di mana input terdiri dari faktor lingkungan, aspek proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, dan rencana manajemen proyek. Sedangkan teknik terdiri dari planning, meeting, and analysis. Sedangkan output terdiri dari rencana manajemen risiko, di mana metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, dan definisi peluang dan dampak risiko. Di dalam identifikasi risiko terdiri dari input, yang termasuk input yaitu faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko.
Adapun teknik terdiri dari documentation review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analisis checklist, dan teknik diagram. Yang terakhir, output terdiri dari risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan kategori risiko yang update. Selanjutnya, risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Sedangkan risiko positif merupakan risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko positif yaitu avoid merupakan penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Kedua, transfer merupakan pemindahan risiko masyarakat, penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Selanjutnya, mitigate merupakan pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Selanjutnya, strategi risiko positif, di mana exploit merupakan strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Contohnya, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Kedua, share merupakan alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya, special purpose company atau joint venture. Ketiga, enhance merupakan memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Selanjutnya, rencana kontingensi yaitu aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Kedua, fallback plans merupakan rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko. Beberapa kategori risiko yaitu: pertama, risiko pasar; kedua, risiko finansial; ketiga, risiko teknologi; keempat, risiko manusia; dan kelima, risiko proses. Risk breakdown struktur yang merupakan gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, di mana digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance merupakan mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Kedua, risk reduction merupakan menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk transfer merupakan mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Kedua, risk mitigation, di mana usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko, yaitu memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Kedua, membagi risiko merupakan berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Strategi respon terhadap risiko positif. Meningkatkan risiko, yaitu usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Kedua, menerima risiko, di mana menerima risiko positif yang sudah terjadi. Selanjutnya, risiko residual, di mana risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil
walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Itulah hasil review dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.